Selamat tahun baru untuk jemaat CKI Mawar Sharon yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, saya percaya 2025 sangat luar biasa, tetapi 2026 juga tidak kalah luar biasa. Tuhan akan bekerja dengan cara yang lebih luar biasa lagi. Tuhan akan bekerja menjamah kita, menuntun kita dengan cara yang spesifik, yang lebih luar biasa lagi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali bisa datang kembali ke tempat ini. Saya bersama dengan teman-teman tadi pagi kami juga bersuka cita, kami excited untuk ada di tempat ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan memberi judul renungan pagi hari ini adalah Badai Menantang, Tuhan Membentuk. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Badai menantang, Tuhan membentuk. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Kadang orang merasa Tuhan yang menantang. Kenapa sih Tuhan kok lakukan ini, lakukan itu. Yang sebenarnya menantang adalah badainya. Tetapi Tuhan setiap kali dia ada badai datang dalam hidup kita, dia selalu membentuk kita untuk jadi lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan buka satu ayat yang ketika saya berdoa saya dapat ayat ini ya. Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19. Ayatnya berkata demikian. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Kalau kita baca ayat ini kayaknya kok nggak nyambung ya. Ada yang mungkin sama dengan saya. Saya ketika baca ayat ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Ini maksudnya gimana? Ini kok ayatnya kok cukup ini ya, cukup berat atau membingungkan. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Ketika saya dapat ayat ini, saya berpikir hubungannya apa ayat ini sama tema yang saya sedang sampaikan pagi hari ini. Saya akan coba pelan-pelan Bapak Ibu. Saya akan mencoba pelan-pelan. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan santai, dengan mudah. Kalau ada yang mau mencatat silahkan mencatat. Tapi kalau ada yang mendengarkan silahkan mendengarkan. Ketika saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya nggak terlalu mengerti apa artinya. Tetapi ketika saya coba buka di terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, bisa ditampilkan berikutnya. Dalam versi King James Version, dikatakan demikian. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. Nah, bagian kedua yang saya kasih garis bawah ini yang menarik bagi saya. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Saya akan coba terjemahkan secara bebas Bapak Ibu. Ketika musuh datang seperti air bah. Air bah itu banjir gitu ya, banjir bandang gitu ya. Ketika musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan menaikkan sebuah standar untuk orang itu. Ini yang menarik bagi saya yang akan saya coba bahas pagi hari ini. Ketika air bahnya datang, ketika badainya datang, di sini dikatakan nggak terus Tuhan menopang dengan sayapnya atau Tuhan menolong menatang orang itu dengan tangannya yang penuh kemenangan. Tuhan membantu orang itu berdiri di kakinya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ayat ini berkata ketika musuhnya datang seperti air bah, bencananya datang, maka Roh Tuhan menaikkan standar untuk orang itu. Ini menarik bagi saya ketika saya perhatikan Bapak Ibu. Yang dinaikkan standarnya itu adalah orang itu. Orang itu adalah yang tadi di bagian pertama dikatakan, orang yang takut akan, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat bla bla bla. Orang yang takut akan Tuhan, justru ketika badainya datang, Tuhan sedang menaikkan standar orang itu. Tangkap idenya Bapak Ibu? Ketika badai datang, Tuhan tidak sedang sengaja dijatuhkan sengaja diganggu Tetapi justru ketika badai datang itu pertanda, itu sebuah sign, sebuah tanda, sebuah cara yang Tuhan lakukan untuk menaikkan standar orang itu. Saya coba pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Saya punya sebuah cerita. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, Bapak Ibu ketika saya masih SMA, kelas saya itu kelas
tempat saya belajar di sekolah saya itu, kelas saya itu ada di lantai 3 Bapak Ibu. Ada di lantai 3 dan lantai 3 ini bagian belakang ruangan kelas saya itu terbuka. Jadi enggak yang tertutup, ruangan tertutup gitu, tetapi depan papan tulis, kursi dan di belakang itu agak terbuka. Jadi kalau siang itu silir Bapak Ibu, jadi anginnya kenceng gitu. Enak sekali kalau belajar di kelas saya itu waktu itu. Tetapi ada sebuah kejadian satu kali dan ini beberapa kali ya. Saya ingat beberapa kali ada kejadian ketika hujan deras, ketika sekolah ini habis kira-kira jam 11 siang, jam 12 siang gitu sudah mulai mendung dan hujan deras. Kalau hujan deras, kelas saya yang terbuka tadi itu ada sebuah fenomena yang namanya kebanjiran Bapak Ibu. Jadi sering kali anginnya karena ada ini ya, ada air terus angin gitu ya, masuk ke kelas bagian belakang. Jadi kelas bagian belakang itu ada kayak ini ya, apa ya, tempiasan air gitu ya. Wah itu kenceng gitu, apalagi semakin deras hujannya, semakin banyak airnya. Wah kalau sudah hujan yang duduk di belakang panik biasanya Bapak Ibu. Wah gimana mereka panik berusaha maju ke depan. Dan yang lebih malang lagi, teman-teman saya termasuk saya, itu kalau habis jajan gitu kadang bungkus jajan itu diselempit-selempitkan Bapak Ibu. Jadi nggak dibuang ke tempat sampah, tapi diselempit-selempitkan. Kadang di bawah meja, kadang gini. Dan ada yang kadang dibuang ke ini, saluran pembuangan airnya. Alah kecil loh, enggak apa-apa, cuma permen. 1, 2, tapi terus Bapak Ibu. Terus. Lama-lama salurannya tersumbat. Begitu airnya muncul, ini airnya deres, kemudian semua hujan gitu, tersumbat dan airnya akan membanjiri kelas. Wah, saya ingat waktu itu saya duduk di belakang, begitu beres. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya harus menyelamatkan barang milik saya yang berharga. Betul? Saya angkat tas saya, taruh di meja, kaki saya naikkan. Karena saya tidak kepingin kebasahan. Nah, dari cerita ini, dari analogi ini Bapak Ibu, saya mendapatkan ketika orang itu mengalami badai, ketika orang mengalami banjir, orang mengalami badai, banjir gitu, pasti yang diselamatkan pertama adalah barang yang paling berharga. Setuju Bapak Ibu? Kan nggak mungkin nih, ada yang pernah kebanjiran Bapak Ibu? Saya waktu kecil di Magelang sering kebanjiran Bapak Ibu. Kalau kebanjiran, yang pertama kali saya selamatkan adalah ijazah sekolah waktu itu. Ijazah sekolah sama buku-buku kayak model kayak raport, akte lahir itu harus duluan diangkat. Karena kalau hanyut hilang urusannya repot. Orang kalau kebanjiran pasti yang pertama diangkat adalah barang yang paling berharga. Gak mungkin barang yang gak berharga. Kan gak mungkin saya begitu kebanjiran yang saya angkat pertama adalah mungkin apa ya? Bantal. Ngapain saya ngangkat bantal ya kan Bapak Ibu? Saya akan angkat barang yang lebih berharga. Saya akan selamatkan orang-orangnya dulu, baru barang-barangnya. Jadi sama Bapak Ibu, ketika air bahnya datang, itu ketika ayat ini berkata, Tuhan menaikkan standar orang itu bukan serta-merta karena Tuhan iseng. Tetapi Tuhan melihat kalau seseorang yang takut akan Tuhan itu berharga di matanya. Itu sebabnya ketika badainya datang, standar orang ini dinaikkan. Supaya ketika badainya datang, orang ini enggak cuma hanyut karena badainya, karena banjirnya. Justru ketika badai banjirnya datang, maka orang itu bisa diangkat ke level yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Saya yakin semua orang pasti pernah mengalami yang namanya air bah. Pernah mengalami istilahnya badai, mengalami pergumulan tidak gampang dalam hidup kita. Tentu setiap kita pernah mengalami dan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami. Tetapi percayalah Bapak Ibu, masalah yang datang tiba-tiba dan menekan itu bukan bermaksud untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan hidup kita. Atau dia sedang berusaha iseng sama hidup kita. Kasih cobaan, kasih badai, enggak Bapak Ibu. Tetapi saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini itu sedang menaikkan standar hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya mau katakan yang pertama seperti ini. Air bah itu datang untuk semua orang. Enggak pilih-pilih Bapak Ibu. Air bah itu datang untuk semua orang. Enggak pilih-pilih. Enggak ada orang yang kebal sama cobaan hidup. Setuju ya?
Nggak ada orang yang, kalau setiap hari datang ke gereja, pasti kebal dari cobaan. Pasti nggak mengalami pergumulan. Enggak Bapak Ibu. Mau setiap hari di gereja, atau seminggu sekali di gereja, atau setiap hari Senin dan Selasa puasa sekalipun, doa puasanya setiap hari Senin sampai Jumat doa puasa terus. Itu enggak kebal dari air bah ini Bapak Ibu. Saya sebut air bah ya, air bah itu banjir tadi ya, badai masalah tadi ya. Tidak ada orang yang kebal terhadap air bah. Karena sejatinya kita masih hidup di dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia ini, semuanya diproses sama Tuhan. Lewat apa? Salah satunya lewat air bah. Alkitab tidak berkata di ayat yang tadi ya. Alkitab tidak berkata di versi terjemahan King James Version tadi ya. Enggak berkata demikian. Nanti kalau air bahnya datang, nanti kalau musuhnya datang. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ketika air bah datang, ketika musuhnya datang. Artinya itu bukan bicara soal kamu kena atau tidak kena. Tetapi Alkitab menjelaskan semua orang akan kena pada waktunya. Semua orang akan diuji pada waktunya. Semua orang akan mengalami yang namanya air bah pada waktunya. Entah cepat atau lambat, tetapi semua orang satu hari nanti akan mengalami yang namanya air bah. Jadi jangan merasa, kok hidupku kok gini, kok dia nggak mengalami pergumulan. Hidupku kok susah, dia kok enak-enakan. Nggak ada Bapak Ibu, semua orang mengalami air bah. Semua orang mengalami pergumulan. Cuma waktunya aja yang beda-beda. Ada yang mungkin hari ini saya ngalami, Bapak Ibu belum. Tetapi mungkin satu hari nanti Tuhan sudah menolong saya, sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, baru gilirannya Bapak Ibu, saya sudah selesai. Gak bisa saya bilang, aku kemarin gini kamu gak ngapa-ngapa. Enggak Bapak Ibu, semua tergantung waktunya Tuhan. Pada waktunya nanti, semua akan mengalami yang namanya air bah. Ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat sebuah hal yang penting Bapak Ibu. Ketika air bah datang, ingat-ingat, ada sebuah standar hidup yang dinaikkan oleh Tuhan. Ketika air bah datang, ada sebuah standar hidup yang dinaikkan oleh Roh Tuhan. Dalam perjalanan iman kita menghadapi proses pendewasaan, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Kalau lagi air bah, lagi menghadapi masalah, itu artinya kita sedang ditinggalkan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Salah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sekalipun kita ada di dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Amin Bapak Ibu. Saya punya contoh Bapak Ibu, satu tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Ayub. Ayub itu menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, meskipun dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Betul? Dia terkenal, dia orang yang dekat sama Tuhan, dia beribadah dengan rajin, dia punya hubungan yang intim sama Tuhan. Tetapi toh badainya tetap tidak berlalu dari Ayub. Dia tetap mengalami badai, tetap mengalami air bah. Ketika Ayub diproses sama Tuhan, Ayub mungkin merasa, aduh kok rasanya kok tidak gampang, rasanya jauh ya Tuhan ya. Tetapi faktanya apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Apakah Tuhan meninggalkan Ayub Bapak Ibu? Enggak ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan selalu ada bersama dengan Ayub. Saya lihat beberapa waktu yang lalu, saya lihat WhatsApp story-nya atau Instagram story-nya Pak David ya. Dia lagi nemeni Deshaun buat belajar itu ya, pushback ya. Dia main pushback di depan rumah itu ya, di depan rumah gitu ya. Ketika Deshaun sedang dia sedang belajar main sepeda di depan rumah, saya yakin orang tuanya nggak akan meninggalkan dia begitu aja. Ya sana belajar-belajar sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu. Orang tua di dunia aja ketika anaknya belajar main sepeda di depan rumah, maka dia akan menemani anaknya. Saya membayangkan, kalau kita lagi menghadapi situasi air bah seperti itu, saya membayangkan Tuhan di surga sedang ngeliatin kita. Kalau biasanya cuma diliatin aja mungkin ya bayangan saya. Cuma diliatin, tapi ketika air bahnya datang, maka Tuhan akan lebih dekat ngelihatnya. Karena kita bagi Tuhan itu orang-orang yang berharga. Kita adalah miliknya yang berharga.
Itu sebabnya ketika air bah datang, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau berkata, krisis masa sukar itu bukan berarti pembiaran atau ditinggalkan. Krisis itu tidak sama dengan pembiaran. Kalau kita mengalami krisis, kita mengalami masa sukar, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi justru itu Tuhan sedang melihat kita lebih dekat. Seandainya dikasih krisis, masa sukar, apa yang kita lakukan? Itu penting buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi katakan, air bah tidak akan datang untuk semua orang. Tidak ada orang yang kebal darinya. Bisa dikembalikan ke slide yang itu, slide sebelumnya. Oke, Bapak Ibu mari kita baca ini sama-sama. Air bah akan datang untuk saya, katakan saya, untuk saya. Tidak ada orang yang kebal darinya. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3. Air bah akan datang untuk saya. Tidak ada orang yang kebal darinya. Katakan ini sama saya, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan saya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Amin Bapak Ibu. Ini sebuah cara pandang yang baru. Masalah itu biasa. Toh juga masih hidup ya kan. Namanya orang hidup ya pasti ada masalah. Namanya hidup pasti ada pergumulan. Itu biasa, itu normal. Semua orang mengalami. Tetapi ada satu hal yang saya mau tekankan pagi hari ini. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru air bah itu akan bikin hidup kita jadi lebih baik. Naik ke level yang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu. Berikutnya. Air bah itu Bapak Ibu saya menemukan itu seumpama vaksin. Air bah, tekanan, masalah, pergumulan, badai. Tadi kalau di King James Version dikatakan musuh ya. Itu seperti vaksin Bapak Ibu. Vaksin itu berbahaya, tetapi menjadikan kita kuat. Pergumulan kita itu berbahaya Bapak Ibu. Tetapi itu akan membuat kita jadi kuat. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya punya 2 orang anak. Ketika saya punya 2 orang anak, ada satu momen di mana saya harus menghadapi yang namanya imunisasi. Imunisasi adalah event dalam hidup saya yang bikin saya ketar-ketir Bapak Ibu. Wah, imunisasi. Entah di rumah sakit, entah di sekolah, yang namanya imunisasi, saya dan istri harus siap-siap. Ini begitu imunisasi, dia disuntik, siap-siap. Kita harus waspada. Harus waspada apa? 1, obat turun panas. Karena biasanya orang imunisasi akan demam. Siap-siap ngadepi yang namanya anak rewel. Pokoknya begitu disuntik, waduh siap-siap. Malamnya kami akan tidurnya nggak bisa tenang. Karena kami harus ngecek, dipegang, panas enggak. Ini obatnya sudah diminum belum? Paracetamol sudah dapat belum? Sudah diminum belum? Dia sudah makan belum? Pasti dipastikan anak ini jangan sampai demam terlalu tinggi. Kalau orang diimunisasi, anak kecil diimunisasi, orang tuanya yang khawatir. Saya membayangkan sama dengan peristiwa air bah ini. Ketika kita diimunisasi sama air bah, kita sedang tanda petik ngadepi yang namanya air bah, tantangan kehidupan. Maka yang ya Tuhan gak bisa ketar-ketir sih, tapi saya membayangkan aja dalam persepsi saya sebagai seorang orang tua, seorang ayah, Tuhan akan lebih memperhatikan lagi. Ini soalnya bahaya ini. Ini kalau dia sampai gagal di sini bahaya. Maka Tuhan akan memperhatikan kita, ngecek kita, check in ke hidup kita. Gimana? Karena air bah, tantangan itu sebenarnya sejatinya berbahaya. Tetapi dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, semua tantangan hidup kita itu menjadikan kita kuat. Setuju Bapak Ibu? Saya pernah membaca ya, kenapa kok anak-anak itu ketika divaksin, saya punya gambar suntian ya katanya. Ketika orang divaksin itu Bapak Ibu, itu yang dimasukkan itu bukan serta-merta obat Bapak Ibu. Bukan ini obat atau apa. Tetapi saya coba belajar dalam beberapa kasus, beberapa jenis vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh si anak itu bukan obat. Tetapi justru bakteri atau virus yang dilemahkan. Jadi yang dimasukkan itu justru sebenarnya berbahaya. Tetapi dilemahkan. Supaya si anak kecil bisa menanggung ininya, bakterinya. Kenapa kok yang dimasukkan
bakteri atau virus yang dilemahkan. Karena itu merangsang yang namanya sistem antibodi, sistem imun, sistem pertahanan tubuh si anak tadi. Dia belum pernah kena flu. Dia kalau kena flu pasti demam. Tapi ketika dia diimunisasi, oh ini dimasukin yang namanya virus flu, influenza dimasukkan ke situ. Maka sistem pertahanan tubuh si anak tadi akan membentuk, merangsang tumbuhnya sebuah sistem antibodi. Sehingga si anak ini ngerti, oh ini flu. Jadi besok ketika anak ini tidak sengaja terkena virus flu lagi, tubuhnya sudah siap. Sama dengan tubuh kita, kerohanian kita. Kalau kita menghadapi air bah, menghadapi tekanan, maka kita sedang dilatih sistem antibodi kerohanian kita. Kalau kamu menghadapi ini sudah kuat. Nanti sama Tuhan dinaikkan levelnya lagi, lebih kuat lagi. Dinaikkan sedikit lagi, lebih kuat lagi. Kalau dulu misalnya baru menghadapi pergumulan yang kecil aja, wah sudah rasanya kelimpungan gitu ya. Itu nanti lama-lama tubuh kita akan, kerohanian kita akan membentuk sistem antibodi sendiri. Lama-lama terbiasa. Oh iya, gimana tuh Tuhan caranya? Tuhan ngomong sama kita. Tuhan ngomong sama kita. Terus. Lama-lama dinaikkan pergumulannya. Dinaikkan lagi pergumulannya. Sampai nanti suatu hari nanti kita sudah ada di pergumulan yang berat pun kita akan bisa berkata, Tuhan itu baik. Aku sudah pernah ngalami ini semua. Dan Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Contohnya Yusuf. Di Alkitab itu ada contoh nama Yusuf. Saya membayangkan ya, Yusuf ketika pertama kali dia dijahatin sama saudara-saudaranya, ketika dia diambil bajunya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual ke orang asing. Saya membayangkan sakit hatinya Yusuf. Itu pasti tidak enak rasanya, Pak. Kan nggak mungkin ya, dijual sama saudaranya, dibully sama saudaranya, terus dia bilang, wah saudara-saudaraku ini memang orangnya memang baik-baik semua ini. Semua orang-orang ini memang, wah pasti mereka ini orang-orang yang rohani, baik sekali. Gak mungkin Bapak Ibu. Saya membayangkan Yusuf pasti ngerasa tidak terima, tidak nyaman, sakit hati, takut, marah, jengkel, semua di sini. Sedih, mau nangis tapi gak bisa nangis, mau marah gak ngerti mau marah gimana caranya, mau mengumpat, memaki-maki juga gak ngaruh. Dia mau mengumpat-umpat gimana caranya gak ngerti juga. Jadi Yusuf ini kayak diizinkan untuk mengalami pergumulan yang menekan banget. Sudah itu masuk ke rumahnya Potifar, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Di penjara dilupakan sama temannya. Sampai satu kali sekian tahun lamanya, akhirnya sampailah dia di istana Firaun. Sudah jadi Perdana Menteri. Itu prosesnya tidak gampang Bapak Ibu. Dan saya yakin ketika Yusuf menulis di kitab Kejadian itu ya, kalian mereka-rekakan yang jelek, tetapi Tuhan mereka-rekakan jadi sesuatu yang baik buat saya. Itu setelah mengalami proses yang panjang sekali. Saya yakin Yusuf tidak tiba-tiba semalam 2 malam dia bilang Tuhan itu baik. Belum tentu. Tetapi setelah sekian tahun dia mengalami proses, mengalami tekanan. Saya yakin hari itu ketika Yusuf nulis, tetapi kalian mereka-rekakan yang jelek, tapi Tuhan loh mereka-rekakan semua demi kebaikan. Wah itu kelas Bapak Ibu. Itu berarti dia sudah melewati prosesnya. Air bah itu seperti vaksin. Tantangan itu seperti vaksin. Kalau dia datang dalam hidup kita, itu artinya kita sedang dilatih untuk jadi lebih kuat. Kita dilatih untuk jadi lebih tangguh. Kita dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, katakan aku mau. Katakan kiri kanan Bapak Ibu. Colek kiri kanan katakan aku mau. Aku mau jadi lebih kuat. Mantap. Mantapnya enggak usah Berikutnya saya mau berkata demikian Bapak Ibu. Air bah atau tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu biasanya menantang 3 hal ini dalam kehidupan kita. Jadi kan judulnya air bah menantang ya, badai menantang ya. Air bah atau tantangan itu ya, banjirnya tuh, perasaan tidak enaknya tuh biasanya akan menentang 3 hal ini dalam kehidupan kita. 1, kepercayaan kita sama Tuhan. Masihkah kita percaya sama Tuhan ketika mata kita ngelihat sesuatu yang
tidak baik. Yang pertama yang ditantang oleh air bah itu yang biasanya digoncang pertama adalah kepercayaan kita. Apakah kita masih percaya sama Tuhan meskipun kita ngelihat sesuatu yang tidak baik. Ngelihat sesuatu yang tidak menyenangkan secara manusia. Sesuatu yang menyesakkan, masihkah kita percaya sama Tuhan? Yang kedua, ketekunan kita. Tantangan, air bah, badai, musuh, cobaan, apapun namanya itu yang kita sebut itu ya. Yang namanya air bah, yang namanya tantangan itu akan menantang ketekunan kita. Seberapa tekun kita berlutut, berdoa sama Tuhan. Seberapa tekun kita bisa duduk diam dan ngomong, Tuhan engkau baik. Apapun yang terjadi engkau baik. Seberapa tekun kita ngomong itu setiap hari. Yang pertama kepercayaan, yang kedua ketekunan. Yang ketiga cara pandang kita sama Tuhan. Masihkah kita berpikir, Tuhan engkau memang Tuhan yang baik kok. Segala sesuatu diizinkan karena engkau mengasihi aku. Atau kita justru berpikir sebaliknya, enggak Tuhan-Tuhanan lah. Apa-apaan, setiap minggu datang ibadah, ngadepi masalah kayak gini, apa-apaan Tuhan ini. Enggak gereja-gerejaan lagi. Ya memang enggak gereja-gerejaan, Bapak Ibu ini gereja beneran. Betul kan? Enggak Tuhan-Tuhanan, memang bukan Tuhan-Tuhanan, Tuhan beneran. Tetapi percayalah, cara pandang kita akan di-upgrade ketika kita terbiasa menghadapi tekanan. Percayalah, meskipun ya, kalau ada orang bilang ya, meskipun kita enggak ngelihat tangannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, percayalah sama hatinya Tuhan. Dia selalu tolong kita tepat waktu. Amin. Kalau kita nggak bisa ngelihat pertolongannya, nggak bisa ngelihat tangannya Tuhan, nggak bisa ngelihat langsung perbuatannya Tuhan, percayalah sama karakternya. Tuhan nggak pernah iseng sama hidup kita. Dia selalu tolong kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi yang namanya air bah, tekanan, hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, perhatikan 3 hal ini. 3 hal ini sedang diuji. Yang pertama, kepercayaan kita sama Tuhan. Yang kedua, ketekunan kita sedang diuji. Yang ketiga, cara pandang kita sama Tuhan sedang diuji. Amin Bapak Ibu. Saya bisa minta tolong tim PAW untuk naik ke atas. Tahun ini kita punya sebuah tema yang luar biasa. Mungkin selama 2 minggu ini, Pastor Iman dan Pastor David sudah menyampaikan sama kita dengan sangat jelas. Tahun ini kita punya tema yang namanya elevate atau naik tingkat. Elevate itu naik tingkat. Lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Sesuatu yang enggak di sini lagi tetapi sudah naik tingkat. Kita punya visi setahun namanya elevate. Dalam 2 kali ibadah yang lalu, Pastor Iman dan Pastor David menegaskan bahwa yang penting bagi kita adalah kita itu mau naik sama siapa. Yang pasti kita mau naik sama Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kita enggak mau naik sama kekuatan kita sendiri. Pakai apa yang kita bisa lakukan sendiri. Tetapi kita kepengen naiknya sama Tuhan. Lewat apa? Pendewasaan Bapak Ibu. Kedewasaan itu tidak pernah tumbuh dari sebuah kenyamanan. Kalau katanya orang peribahasa katanya, pelaut yang hebat itu tidak lahir dari laut yang tenang katanya gitu. Kalau lautnya tenang, teduh, anget, sunsetnya bagus gitu, pelautnya biasa, standar skillnya. Tetapi kalau lautnya ganas, ombaknya tinggi, menghantam sana sini, badai terus, maka pelaut yang ada di kapal itu akan jadi pelaut yang lebih sangar, lebih skillful, lebih terampil, lebih apa ya? Kalau bahasa zaman sekarang, anak zaman sekarang lebih satset Bapak Ibu. Ngadepi badai satset langsung beradaptasi, langsung bisa, lebih terampil. Oh ngadepi ini ya, berarti aku gini. Oke Tuhan aku harus apa? Aku gini ya. Jadi lebih bisa dirasakan naik tingkatnya. Itu dari laut yang penuh dengan badai. Ngadepi ini, lautnya ini banyak batu karangnya, maka nahkodanya akan jadi semakin lihai dalam mengemudikan kapal. Tapi kalau lautnya tenang, anget, santai, nggak ada ombaknya, mirip kayak empang gitu ya Bapak ya, nggak ada ombaknya gitu. Pelautnya biasa pasti,
itu pasti nahkoda perahu otok-otok yang biasa otok-otok gitu ya. Tapi kalau beneran lautnya naik turun, sudah pasti pelaut-pelautnya, nahkodanya, kelasi-kelasi kapalnya pasti pintar-pintar. Sudah terampil gitu loh. Amin Bapak Ibu. Dalam menghadapi air bah ini akan biasanya muncul dua pilihan sikap. Yang pertama, sikap yang diambil oleh orang-orang pada umumnya. Cari aman, mengeluh, akhirnya tenggelam. Ngadepi tekanan, enggak gereja-gerejanan lah. Enggak Tuhan-Tuhanan lah. Ora ibadah-ibadahan. Ya memang bukan ibadah-ibadahan ya kan. Ibadah beneran. Biasanya orang-orang pada umumnya ngambil sikap itu. Ngadepi masalah, serasa lu mau gereja. Kalau ngadepi masalah, justru semakin tekun. Datang sama Tuhan. Ngadepi pergumulan, semakin tekun untuk datang sama Tuhan. Kalau enggak lah buat apa? Tujuannya tekanan ini untuk kita bisa lebih tekun. Betul Bapak Ibu? Sikap yang pertama itu semua orang bisa ngambil gampang. Menyerah, mengeluh, cari nyaman, akhirnya tenggelam. Tetapi ada sikap kedua yang saya yakin seharusnya orang percaya punya sikap ini. Ketika menghadapi tekanan, badai, masalah menghadapi air bah tadi. Yang kedua adalah berkata demikian, oke, aku sadar kondisiku sekarang. Dan aku mau beradaptasi dengan standar yang Tuhan yang berikan sama hidupku. Aku mau beradaptasi dan aku mau segera naikkan standar hidupku. Kalau dulu aku tidak pernah berdoa berlutut, sekarang begitu menghadapi tekanan aku mau berdoa berlutut. Kalau dulu aku datang ke ibadah, ya karena ikut-ikutan ya toh. Wah nanti enggak datang ibadah enggak enak nanti kalau di WhatsApp sama Pastor Iman, Pastor Vivi ya toh. Bu, enggak datang ibadah kenapa Bu? Wah, daripada di WhatsApp, mending datang ibadah lah. Minimal absen lah ya sama gembala sidangnya. Absen aku sudah datang ibadah loh. Kalau dulu sikapnya seperti itu. Sekarang begitu ngadepi tekanan, ngadepi masalah. Datang ke gereja dengan, Tuhan aku kepingin ketemu Engkau. Aku mau dengar firman-Mu. Harus bagian mana lagi yang harus dikoreksi. Dinaikkan levelnya, mana lagi Tuhan. Aku mau datang sama Tuhan. Aku mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Amin Bapak Ibu. Dua sikap ini akan hasilnya beda. Dua sikap ini akan outcome-nya beda. Karena kalau orang rata-rata biasa ya, yang penting ya sudahlah ngalir gitu aja. Kalau ngalir lama-lama tenggelam. Tetapi kalau kita mau tanda petik punya sikap yang tangguh. Ketika masalah datang, badai datang, aku mau lebih tekun sama Tuhan. Hasilnya pasti beda. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup di sini Bapak Ibu. Saya punya perenungan beberapa waktu sebelum hari ini ya. Bisa ditampilkan slide berikutnya. Tadi ada terjemah dalam King James Version, itu ditulis sekitar tahun 1600-an. Dikatakan ini, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Maksudnya gini, dalam pemahaman King James Version ini yang bagian atas ya Bapak Ibu. Itu ketika musuh datang, Tuhan berespon. Musuhnya datang, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Oh, ketika musuhnya datang, Tuhan naikkan standarnya. Tuhan berespon terhadap masalah itu. Tetapi yang menarik ketika saya baca dalam terjemahan yang lebih baru Bapak Ibu. NASB, New American Standard Bible. Dalam terjemahan NASB yang ditulis tahun 2020, berkata demikian. For he-nya pakai H besar. Itu menandakan Tuhan. For he will come like a rushing stream, which the wind of the Lord drives. Maksudnya gini, saya terjemahkan bebas aja ya. Dia, dalam kurung Tuhan, karena hanya besar ya, dia akan datang seperti arus sungai tadi ya, rushing storm tadi ya, rushing stream tadi ya. Arus sungai yang digerakkan oleh Tuhan sendiri. Berarti yang saya temukan dari pemahaman ini adalah Tuhan tidak bereaksi. Oh, ada masalah, bereaksi. Tetapi justru Tuhan itu sedang menginisiasi tantangannya. Tuhan sedang sengaja mendatangkan tantangannya. Tuhan gak cuma sekedar, oh ada masalah ya, aduh gimana ya, oke standarmu tak naikkan. Bukan hanya seperti itu, tetapi justru Tuhan ngerti standarnya harus naik, Tuhan yang
bukan memulai masalahnya, tetapi Tuhan yang mengirimkan tantangannya, mengizinkan adanya tantangan. Seperti kisahnya Ayub Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan, betul? Oke, ketika setan bilang, no, nanti lo, kalau dia nanti tak sentil, pasti dia nanti akan mengutuki namamu. Tuhan tahu, Ayub gak akan seperti itu. Oke, tak izinkan, tapi jangan sentuh nyawanya. Ketika Ayub diizinkan ngalami sesuatu sama hidupnya yang gak gampang itu ya. Anaknya mati, kekayaannya dihabiskan dalam waktu singkat, rumahnya ini bahkan istrinya meninggalkan dia. Aduh, gak gampang rasanya. Tetapi itu tidak menghancurkan Ayub. Karena apa? Karena Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengizinkan. Loh, silakan, ayo berproses, ayo naik level. Ini yang membuat saya jadi yakin ya, iya dalam segala hal yang terjadi, itu Tuhan memang pegang kendali. Bahkan masalah sekalipun, yang rasanya tidak nyaman sekalipun, itu pun Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kemudinya. Amin Bapak Ibu. Slide yang terakhir berkata demikian. Jangan alergi dengan air bah dalam hidup kita. Jangan alergi Bapak Ibu. Kena masalah mutung ya kan. Kena masalah jengkel. Ya tadi sikap tadi orang gerejo-gerejonan. Ndak Tuhan-Tuhanan. Ndak ada berdoa-berdoaan. Kena masalah gini kok ndak berdoa. Ndak ada Bapak Ibu. Sikap itu enggak boleh. Justru ketika air bah datang dalam hidup kita, mari kita sadari ada hal-hal yang sedang di-upgrade sama Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang sedang dinaikkan levelnya. Kalau dulu enggak tekun, lewat masalah ini ayo lebih tekun. Dulu cara memandang Tuhannya salah. Tuhan itu pokoknya penting lu mau gereja aja. Enggak, tapi kali ini datang ke gereja cari Tuhan. Dengarkan apa yang dia mau katakan. Jangan alergi sama air bah dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu, karena itu akan mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya hari-hari ini setiap kita enggak terhindar dari ini ya, air bah ya. Mungkin kita sedang mengalami 1-2 pergumulan yang orang lain enggak lihat. Orang lain enggak tahu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Air bah, masalah, tantangan, cobaan, ujian, apapun namanya yang kita sebut itu semua orang alami kok. Semua orang alami. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Ini semua diizinkan Tuhan untuk bikin kita naik level. Tidak sedang dihancurkan sama Tuhan, tapi kita sedang dinaikkan levelnya sama Tuhan. Betul? Dimurnikan imannya. Rasanya enggak gampang. Kok jadi kayak gini toh Tuhan? Rasanya kok enggak enak toh Tuhan? Ya rasanya memang enggak enak. Tapi ini memurnikan iman kita. Memurnikan cara pandang kita. Buat kita jadi lebih tekun sama Tuhan. Amin Bapak Ibu.